Bilal satu dapat Bilal dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi dengan judul Analisis Kesulitan Pembelajaran Maharokalam Siswa Kelas 8 MTS Al-Abror Sidoarjo. Pada bagian pertama di sini ada pendahuluan. Yang pertama terdiri dari latar belakang, di mana idealitas dari Maharokalam merupakan keterampilan yang paling penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena dalam keseharian orang akan lebih banyak berbicara, lebih banyak menggunakan kata-kata daripada menulis dan juga membaca. Sehingga dalam pembelajaran Maharokalam, siswa diharapkan dapat aktif untuk mengungkapkan hal-hal kesehariannya dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian, Maharokalam memiliki nilai penting dan menjadi indikator keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun realitasnya yang terjadi di lapangan bahwa siswa kelas 8 MTS Al-Abror Sidoarjo mereka masih mengalami kesulitan dalam melafalkan kesehariannya atau hal-hal dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga output yang diharapkan dalam pembelajaran Maharokalam dinilai masih kurang. Lalu ada beberapa penelitian yang saya paparkan di sini. Ada 3. Yang poin A yakni analisis kesulitan belajar bahasa Arab, studi di MTSN 01 Bandar Lampung oleh Fatur Rahman Fuad tahun 2019. Nah, fokus pembahasannya di sini yakni untuk mengetahui faktor kesulitan belajar bahasa Arab secara umum. Lalu pada poin yang B, di situ ada efektivitas penggunaan media film kartun terhadap peningkatan Maharokalam peserta didik oleh Hamdar Nur tahun 2019. Fokus pembahasannya di sini yakni untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan media film kartun untuk meningkatkan Maharokalam bagi siswa. Kemudian dalam poin C ada meningkatkan Maharokalam melalui metode muhadasah dalam pembelajaran bahasa Arab oleh Darwati Nalole tahun 2018. Dengan fokus pembahasannya yakni menggunakan metode muhadasah untuk meningkatkan Maharokalam dalam pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan fokus pembahasan dari skripsi yang saya lakukan yakni untuk mengetahui faktor kesulitan dalam pembelajaran Maharokalam. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang poin pertama yakni bagaimana pembelajaran Maharokalam siswa kelas 8 MTS Al-Abror Sidoarjo yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Lalu yang kedua yakni apa saja faktor kesulitan pembelajaran Maharokalam pada siswa kelas 8 MTS Al-Abror Sidoarjo. Lalu yang selanjutnya ada metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengungkapkan permasalahan atau situasi sosial dalam suatu kata-kata atau menggunakan rangkaian kalimat. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni guru bidang studi bahasa Arab dan juga siswa kelas 8 MTS Al-Abror Sidoarjo. Dan dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti wawancara. Wawancara yang digunakan di sini yakni wawancara semi standar atau semi terstruktur. Lalu observasi yang digunakan untuk melihat langsung bagaimana pembelajaran Maharokalam dan juga dokumentasi sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Sedangkan untuk teknik analisis datanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman ada 3 rangkaian yaitu reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Poin pertama bahwa pembelajaran Maharokalam pada siswa kelas 8 MTS Al-Abror Sidoarjo terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yakni adanya perencanaan dengan menyiapkan RPP, silabus ataupun media yang digunakan dalam pembelajaran Maharokalam. Nah, perencanaan ini penting karena langkah-langkah dalam pembelajaran tersebut akan lebih terstruktur. Lalu yang kedua yakni tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini rangkaiannya secara rinci ada pendahuluan, mengucapkan salam, kemudian bertanya kabar kepada siswa, kemudian mengulas materi yang lalu, dan dalam kegiatan intinya
Untuk maharokalamnya dilakukan secara berkelompok atau berpasangan dengan praktik hiwar atau percakapan. Lalu yang ketiga yakni evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran. Artinya ketika siswa tadi praktik percakapan di depan kelas, nah penilaiannya di situ akan dilakukan oleh guru. Dan belum ada ujian lisan atau ujian praktik ketika PS maupun PAS untuk siswa kelas 8 dan baru ada ketika di kelas 9. Lalu poin kedua yaitu kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran maharokalam dipengaruhi oleh dua faktor, baik faktor linguistik atau kebahasaan yang meliputi tata bunyi, kalimat dan juga mufrodat. Lalu non-linguistik atau non-kebahasaan meliputi latar pendidikan. Jadi latar pendidikan siswa di MTS Al-Abror Sidoarjo beragam. Ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya dan ada juga yang belum. Kemudian ada lingkungan, motivasi, minat dan juga dukungan orang tua. Kemudian di poin ketiga sudah ada upaya yang dilakukan oleh guru bidang studi bahasa Arab bersama pihak sekolah untuk mengurangi kesulitan yang dialami oleh siswa dengan melaksanakan kegiatan BTQ. Jadi kegiatan BTQ ini dilakukan di luar jam pembelajaran namun bersifat wajib bagi seluruh siswa baik dari kelas 7 sampai kelas 9 dan untuk pengelompokannya tidak berdasarkan kelas seperti dalam pembelajaran namun dikelompokkan berdasarkan kemampuan siswa masing-masing. Kemudian beberapa temuan penting dalam penelitian bahwa dalam pembelajaran maharokalam di MTS Al-Abror Sidoarjo di sini menggunakan dua buku pedoman. Yang pertama yakni buku paket bahasa Arab dari Kemenak dan juga LKS. Kemudian yang poin kedua bahwa program BTQ ini merupakan program wajib yang dilakukan oleh pihak sekolah di luar pembelajaran sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan pembelajaran maharokalam. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pembelajaran maharokalam dan bagi pengajar dan juga pihak sekolah dari analisis yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi evaluasi serta perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran maharokalam. Dan di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Mungkin dari penelitian ini dan juga hasil skripsi ini masih banyak kekurangan. Mohon Bapak Ibu barangkali ada masukan atau saran. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk